Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 MIPA. Bertemu lagi di pelajaran biologi. Setelah mempelajari 3 bab kemarin, kita lanjut ke bab selanjutnya. Bab keempat, yaitu bab bakteria. Kita mulai ya. Apa itu bakteria? Apa yang ada dalam pikiran kamu saat kamu mendengar kata bakteri? Mungkin kamu langsung berpikir atau tertuju pada penyakit ya. Kamu tidak sepenuhnya salah karena memang selama ini bakteri dikenal sebagai penyebab penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, reputasi bakteri tidak seburuk itu. Ia juga dapat memberi manfaat pada manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Seperti apa sih bakteri itu? Manfaat apa aja yang dapat kita peroleh dari bakteri? Mari kita cari jawabannya dalam bab ini. Nah, sejarah bakteri dimulai pada saat Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1723 dengan mikroskop buatannya yang memiliki perbesaran antara 200 sampai 300 kali. Ia dapat melihat makhluk-makhluk kecil yang ia beri nama animalculus. Sekarang dikenal sebagai bakteri ya, jadi sebelum namanya bakteri, dulu sebutannya adalah animalculus. Nah, pada tanggal 17 September 1683, Leeuwenhoek membuat gambar-gambar bakteri yang ia temukan. Ada yang berbentuk seperti bola, berbentuk batang, dan ada juga yang berbentuk spiral. Pengertian bakteri, bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion, yang artinya batang kecil. Sel-sel bakteri berukuran sangat kecil sehingga hanya dapat diamati dengan menggunakan mikroskop. Pada umumnya, panjang sel bakteri itu hanya berkisar antara 2 sampai 10 mikrometer ya. Nah, 1 mikrometer itu sama dengan 1 per 1000 milimeter, dengan diameter sekitar 0,5 sampai 1 mikrometer, jadi sangat amat kecil ya. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, bakteri ini merupakan organisme prokariota atau prokariotik. Sama prokariota atau prokariotik ini berasal dari bahasa Yunani. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti sel atau nukleus, yang menandakan ketiadaan inti sejati di dalam selnya. Jadi dia tidak punya inti sel. Sel-sel prokariotik atau prokariota ini belum memiliki membran inti sel, sehingga bahan genetik atau DNA-nya atau bahan intinya terkonsentrasi di dalam bagian yang disebut nukleoid. Bakteri juga merupakan mikroorganisme yang penyebarannya di alam paling luas. Jadi di mana-mana dia itu selalu ada. Nah, itu disebut kosmopolitan. Jadi kosmopolitan itu si bakteri ada dimanapun dan bisa bertahan hidup dalam lingkungan apapun. Ada beberapa karakteristik bakteri yang harus kamu tahu. Yang pertama itu uniseluler. Uniseluler itu artinya bersel tunggal atau selnya hanya satu. Jika selnya lebih satu itu sebutannya multiseluler. Nah, yang kedua adalah prokariotik yang tadi ya. Yang ketiga adalah mikroskopik. Mikroskopik artinya ukurannya sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kemudian yang keempat, dia memiliki bentuk bervariasi. Nah, kamu bisa lihat di sebelah kanan, itu ada beberapa bentuk dari bakteri. Ada kokus atau bola. Nah, si kokus atau bolanya juga itu dibagi lagi berbagai macam ya. Kalau bulatannya hanya satu, sebutannya kokus. Kalau bulatannya ada dua, namanya diplococcus. Dan seterusnya, ada banyak ya nama-namanya, kamu bisa lihat. Kemudian kalau yang berbentuk batang atau agak lonjong, itu disebutnya basil. Ya, kamu bisa lihat dari bentuk-bentuknya, ada yang berbentuk Coccobacillus, Monobacillus. Nah, itu artinya berbentuk batang atau basil. Yang ketiga, itu yang berbentuk spiral.
Bisa dilihat gambarnya ya, ada yang fibro. Kalau fibro itu seperti tanda koma, bentuk tanda koma. Kemudian ada helix, dan ada juga yang ulir, ya, berbentuk ulir. Selanjutnya, kamu bisa lihat pada gambar, ini adalah struktur dari sel bakteri. Kamu bisa lihat bagian-bagiannya, ada kromosom, pili, ribosom, flagella, plasmid, sitoplasma, kapsul, dinding sel, dan membran plasma. Kita bahas satu persatu bagian dari struktur sel ini ya. Nah, struktur sel bakteri yang pertama itu adalah materi genetik atau DNA kromosom ya. Nah, si materi genetik ini tersusun dari asam deoksiribonukleat atau DNA. Nah, DNA ini membawa gen-gen yang penting untuk mengatur proses-proses yang terjadi di dalam sel bakteri. Sama di manusia, di hewan juga sama ya. Di tumbuhan juga sama, selalu ada DNA yang selalu membawa gen-gen penting. Nah, materi genetik bakteri ini terdapat di dalam suatu bagian yang menyerupai inti yang disebut nukleoid. Kemudian yang kedua ada plasmid. Biasanya bakteri itu memiliki plasmid yang berbentuk cincin. Nah, plasmid ini adalah suatu DNA di luar DNA kromosom, artinya di luar DNA penting ya. Plasmid berisi gen penting untuk pertahanan sel terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma ini cairan yang bersifat koloid dan berisi semua molekul ataupun zat yang diperlukan dalam proses metabolisme atau istilah lainnya, sitoplasma itu cairan yang terdiri dari air, protein, mineral yang berfungsi untuk mencerna makanan dan metabolisme. Kemudian ada ribosom. Ribosom ini merupakan organel sel yang berfungsi untuk sintesis protein. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi memberi bentuk dan kekuatan atau perlindungan terhadap sel agar tidak hancur. Nah, dinding sel ini tersusun dari bahan peptidoglikan. Kemudian ada kapsul. Kapsul ini lapisan lendir yang menyelubungi dinding sel. Nah, kapsul ini fungsinya untuk pergerakan dan untuk melekatkan bakteri dengan bakteri lain agar menjadi koloni. Jadi, kapsul ini sebutan lain untuk lendir. Jika kamu membayangkan telur katak ya, itu kan seperti ada selimut yang melindungi ya, yang berwarna putih. Nah, kapsul itu sama bentukannya seperti itu. Kemudian ada pili. Pili itu rambut pada permukaan bakteri sebagai alat pelekat dengan inang dan sebagai alat kelamin pada bakteri. Jadi alat kelaminnya itu yang seperti rambut-rambut halus gitu ya. Pada gambar kamu bisa lihat. Kemudian ada flagella. Flagella ini sebagai alat gerak pada bakteri. Disebut bisa dikatakan yang berbentuk ekor ya. Paling ujung yang seperti cambuk ekor itu namanya flagella. Berdasarkan letak dan jumlah flagelnya, seperti yang tadi ya sudah disebutkan, flagel itu sebagai alat gerak. Bakteri dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama ada atrik. Atrik itu bakteri yang tidak memiliki flagel. Kamu bisa lihat di gambar, di ujung kanan, ujung kiri dia tidak punya flagel. Itu namanya atrik. Kemudian yang kedua ada monotrik. Monotrik itu artinya bakteri yang memiliki satu flagel pada sisinya. Jadi dia punya flagel hanya di satu sisi. Dan flagelnya hanya satu biji ya. Kemudian yang ketiga ada lofotrik. Lofotrik ini bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagel pada satu sisi ujungnya. Kalau monotrik tadi hanya satu flagel di satu ujung, nah kalau lofotrik ini di satu ujung dia memiliki beberapa flagel. Kemudian yang keempat ada amfitrik. Amfitrik ini bakteri yang memiliki 2 atau lebih flagel di kedua ujungnya. Kamu bisa lihat di gambar ya, di ujung kanan, ujung kiri dia punya flagel dan lebih dari satu. Kemudian yang terakhir adalah peritrik. Peritrik ini bakteri yang memiliki flagel di seluruh permukaan tubuh. Jadi semua
tubuh, ujung kanan, ujung kiri, atas, bawah, semuanya dikelilingi oleh flagel. Reproduksi bakteri itu ada dua, ada reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Kalau aseksual berarti dia tidak melibatkan dua sel kelamin. Kamu bisa lihat di gambar. Ini adalah reproduksi bakteri aseksual dengan pembelahan biner. Jadi dilakukan tanpa alat kelamin, tanpa melalui tahap pembelahan. Kenapa tanpa melalui tahap pembelahan? Karena membrannya terbagi menjadi dua. Jadi kamu bisa lihat di gambar ya, DNA-nya sudah ada, dinding selnya sudah ada, membran plasmanya sudah ada. Nanti dia bereplikasi, kemudian dinding sel dan membran plasmanya mulai membelah. Ini karena tanpa alat kelamin ya. Kemudian septum terbentuk dan DNA terpisah. Jadi yang tadinya satu sel, satu dinding sel, kemudian membelah menjadi dua. Nah, itu namanya pembilahan biner. Nah, biasanya terjadi atau mereka itu membelah setiap 20 menit sekali menjadi dua. Jadi perkembangannya sangat cepat ya. Sedangkan reproduksi bakteri seksual itu dia terdiri dari 3, ada transformasi, ada tranduksi, dan ada konjugasi. Seksual berarti dia melibatkan 2 bakteri ya. Kalau yang membelah tadi, pembelahan biner, dia hanya terdiri dari, dia hanya melibatkan 1 bakteri. Sedangkan yang seksual dia melibatkan 2 bakteri. Yang pertama adalah transformasi. Transformasi itu intinya dia mengambil DNA dari lingkungan luar. Jadi kamu bisa lihat di gambar, sudah ada sel bakteri, kemudian DNA bebas itu artinya DNA dari luar. Dari luar sel tubuh bakteri. Kemudian diambil oleh bakteri, nanti direkombinasi atau disatukan gitu ya. DNA-nya, DNA luar dengan DNA bakteri yang di dalam, nanti direkombinasi, setelah jadi, nanti akan menghasilkan sel yang baru. Nah, jika tranduksi itu melalui perantara virus. Nah, kamu ingat-ingat lagi di bab virus kemarin ya, ada yang namanya bakteriofag. Nah, itu virus yang menyerang bakteri. Nah, si virus ini dia bisa menghasilkan, melibatkan reproduksi seksual pada bakteri. Pada gambar kamu bisa lihat, jadi si bakteriofag atau si virusnya itu menempel pada bakteri, pada badan bakteri, kemudian dia diinjeksi, nanti si bakterinya dia infeksi kan ya. Setelah itu sel atau DNA virus akan masuk ke dalam tubuh bakteri, kemudian nanti virusnya akan berkembang biak dan nanti akan reinfeksi bakteri baru dan nanti sel rekombinannya akan keluar. Kemudian yang ketiga adalah konjugasi. Konjugasi itu transfer gen secara langsung. Tadi sudah dijelaskan bahwa bakteri memiliki alat kelamin berupa pili atau pilus yang berupa rambut-rambut halus ya. Jadi kamu bisa lihat di gambar, ada bakteri pertama, ada bakteri kedua. Nanti si pilinya itu akan menempel pada pili bakteri lawannya. Nanti dia akan menempel, kemudian DNA si bakteri yang satu dengan bakteri yang kedua itu akan bergabung. Setelah bergabung, nanti akan membelah lagi menjadi DNA yang baru. Yang terakhir adalah pengelompokan bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Terbagi menjadi 2, yang pertama adalah bakteri autotrof. Bakteri autotrof itu bakteri yang dapat membuat bahan organik dan bahan anorganik dan ia membutuhkan energi. Nah, si bakteri autotrofnya ini terbagi lagi menjadi 2, ada bakteri fotoautotrof atau
energi yang didapat dari cahaya. Kemudian yang kedua adalah bakteri kemoautotrof, energi yang didapat dari pemecahan senyawa kimia. Yang kedua adalah bakteri heterotrof. Heterotrof ini bakteri yang memperoleh makanan dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Ya, sekian pembahasan bab bakteri untuk kali ini. Dilanjut oleh tugas, bisa kamu cek di Classroom ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.